Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang support channel ini. Kali ini saya akan bagiin gimana caranya update mod BIOS di X220, ThinkPad X220 ya. Jadi banyak sekali yang nanya, gimana bang caranya update ThinkPad X220 pakai mod BIOS biar keluar menu advance-nya. Jadi yang perlu dilakukan adalah update BIOS dulu, update BIOS ke yang paling akhir. Jadi nanti linknya, step-stepnya saya kasih di deskripsi. Jadi harus diinstal dulu official BIOS-nya. Setelah install official BIOS itu akan ada restart sekali. Kemudian yang kedua harus bikin bootable untuk update mod BIOS-nya nanti. Jadi download yang namanya Active Boot Disk. Nah nanti ini dipakai buat bikin USB bootable-nya. Kebetulan di sini saya sudah install untuk update BIOS-nya udah, kemudian Active Boot Disk-nya juga udah. Kalau Active Boot Disk-nya udah diinstal, nanti tinggal jalanin aja Active Boot Disk-nya ya. Terus dia harus pilih targetnya. Kita pakai USB flash drive, kemudian pilih yang Windows PE 3.1. Jadi flash drive-nya nanti kita colokkan ke laptopnya, kemudian kita bikin USB flash drive-nya. Jadi nanti formatnya bisa FAT32 atau NTFS sama aja. Nah, ini yang perlu dilakukan ya. Jadi install dulu update BIOS versi terakhir. Nanti linknya saya kasih di deskripsi. Kemudian install Active Boot Disk buat bikin bootable disknya, kemudian download mod BIOS-nya. Jangan lupa download mod BIOS. Nanti mod BIOS-nya ini bisa di copy ke partisi C atau D atau E terserah. Yang penting ingat lokasinya di mana. Kalau di sini saya taruh di download, saya ekstrak ya, saya ekstrak modified BIOS-nya di situ. Diingat-ingat posisinya ya, nanti biar nggak kesusahan waktu nyari-nyari di waktu kita mau update BIOS. Nah sambil nunggu ini udah selesai, kita tinggal restart nanti ya, kita restart komputer. Nah ini ada tadi saya ekstrak ya yang mod BIOS-nya. Mod BIOS-nya udah saya ekstrak, kemudian saya lokasinya saya taruh di download, kemudian ekstrak hasilnya Lenovo X220 V1.46 modified BIOS. Jadi dia udah di modified BIOS-nya. Nah di sini lokasinya. Nanti saya masuk lagi ke X220 V146 modified BIOS. Jadi keuntungannya kita bisa colok nambahin WiFi card yang nggak disupport sama ThinkPad ini. Jadi dia waitlistnya itu dihilangin. Nanti kita jalanin flash.bat-nya itu buat ngeflash BIOS-nya. Nah dari sini kita tinggal nanti restart, kemudian restartnya ditaruh di targetnya USB yang udah kita bikin tadi bootable-nya pakai Active Boot Disk. Jadi kita masuk ke USB-nya, booting ke USB. Oke, kita pilih SanDisk Cruiser Blade. Bisa via ini atau bisa di BIOS-nya disetting boot ordernya ke yang pertama itu USB flash drive dulu. Nah dia di sini booting dari flash drive, dari flash disk itu yang Windows PE 3.1 tadi ya. Nah jangan lupa lokasi penyimpanan mod BIOS yang udah di download tadi. Jadi di download, zipnya diekstrak,
kemudian ditaruh partisi C atau D atau E, terserah, yang penting posisinya jangan lupa biar nggak kesusahan nanti nyarinya di sini. Oke, yang perlu kita jalankan itu sebenarnya cuman command prompt aja dari sini. Jadi kita bisa run command, kemudian masukkan cmd biar keluar command prompt. Nah, dari sini kita cari posisi yang mod BIOSnya yang udah kita download tadi. Jadi di sini tadi saya taruh di folder download, jadi di C, kemudian users, nama usersnya, kemudian di folder download saya taruh di situ. Kalau biar gampang, teman-teman nanti tinggal ke partisi yang gampang aja, misalnya taruh di D atau E biar masuknya nggak jauh. Jadi tinggal masuk ke C atau D langsung ada ini. Tadi posisinya di user, nah ini ya di users, terus nama usernya user R, kemudian saya taruh di folder download. Nanti bisa berbeda sama teman-teman, tinggal taruhnya teman-teman di folder apa taruhnya. Kemudian hasil ekstraknya itu saya sudah ekstrak zipnya, jadi namanya ini Lenovo X220 V146 Modified BIOS foldernya. Kemudian masuk ke foldernya, nah, masih masuk lagi ke X220 V146 Modified BIOS. Udah, dari sini kita tinggal jalanin file tadi ya, flash.bat. Nah, kita tinggal ketikkan flash.bat, terus kita enter, tinggal nunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini jangan sampai, pastikan laptopnya tiba-tiba mati atau apa, atau kekurangan daya tiba-tiba mati. Jangan dimatiin waktu jalanin flashnya, soalnya bisa ngerusak hardwarenya nanti. Oke, ditunggu aja sampai selesai. Ya emang agak lama ya, sekitar mungkin 5 menitan lebih lah, 5 menitan lebih. Jadi dia nge-flash dulu. Nah, keuntungan dari modified BIOS ini, jadi waitlistnya, yang waitlist untuk WiFi cardnya itu udah dihilangin. WiFi cardnya udah dihilangin, jadi kita bisa pasang dari vendor apapun ke wireless cardnya. Terus yang lain kita bisa modified RAM-nya, clock-nya bisa sampai berapa, yang terus supportnya bisa sampai berapa. Kalau defaultnya 16 GB sampai 16 GB. Terus kita bisa modify berapa alokasi VRAM untuk Intel HD grafiknya. Kita bisa buat maksimal. Jadi banyaklah di situ konfigurasi advance yang bisa kita lakukan untuk masuk mengoptimalkan hardwarenya X220 ini. Jadi ini salah satu laptop yang legend ya, X220, karena modnya itu sangat-sangat bagus dan kita bisa modify macam-macam dari BIOSnya itu. Oke, ini flashnya udah selesai. Kita bisa restart. Dari sini. Lalu kita nanti cek apakah dia BIOSnya udah ke flash atau belum. Jadi tinggal kita restart. Oke, kita lihat
Ya, semoga ini sukses dan gak ada kendala, bisa booting. Nah, alhamdulillah ini bisa booting. Masuk ke BIOS, pencet Think Vintage ya, tombol Think Vintage warna biru. Nah, masuk F1 untuk masuk ke BIOS. Oke, dari sini kita akan ngecek. Nah, ini udah ada menu advance di BIOS-nya, jadi flashnya sukses. Stepnya yang pertama itu adalah harus download official BIOS-nya, terus install official BIOS. Nanti dia akan restart sekali, kemudian habis itu download Active Boot Disk buat bikin USB flash drive bootable-nya. Kalau udah, download mode BIOS-nya. Udah, stepnya itu aja sih. Tinggal nanti untuk ngeflashnya restart bootnya dari USB yang udah kita buat tadi. Ya, ini ya. Jadi advance menunya udah keluar. Kalau kita mau ngaktifin redirected IO itu untuk virtualisasi. Jadi kalau ada yang pakai laptop ini untuk virtualisasi, kayak misalnya VirtualBox atau apa, nanti bisa di bypass direct IO nya langsung ke hardware hostnya atau hardware aslinya ini. Kemudian graphic cardnya ini bisa diubah, saya bikin maksimal aja, GTT size nya ke 2 MB, aperture size nya ke 512, kemudian DVMT nya ke 128, total GFX memory ke maksimum. Jadi maksimum ngikutin jumlah RAM yang kita punya. Jadi kalau 16 GB bisa sampai mungkin 1 GB-an lebih, nanti bisa 1 GB-an lebih untuk VRAM nya. Oke, habis itu selesai ya untuk ini. Ya, semoga ini bisa ngebantu teman-teman yang mau nge-update BIOS-nya biar muncul menu advance-nya. X220 ini laptop yang sangat-sangat bagus ya, yang ya kalau boleh dibilang seri Lenovo yang komplit lah, karena banyak sekali yang masih pakai ini dan modnya juga masih banyak modified-nya. Nanti untuk step-stepnya akan saya taruh di kolom deskripsi. Download BIOS-nya di mana, kemudian official BIOS-nya di mana, download Active Boot Disk-nya di mana, kemudian download mode BIOS-nya di mana. Nanti saya taruh di kolom deskripsi. Oke, ini udah selesai, kita bisa pakai. Dan mode BIOS-nya itu sangat stabil, jadi nggak perlu khawatir kalau ada apa-apa. Terima kasih udah support channel ini, semoga bisa berkembang lagi dan banyak subscribe-nya dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.